Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NPM 243510420. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman web di bab 8. Data flow, mekanik, air terjun, data. Dalam arsitektur berbasis komponen seperti Rack atau View, prinsip paling fundamental yang mengatur pergerakan data adalah one-way data flow, aliran data satu arah, atau sering disebut dengan unidirectional data flow. Konsep ini mengibaratkan data seperti air terjun yang hanya mengalir dari atas ke bawah, dari komponen induk parent ke komponen anak child. Induk mengirim data melalui mekanisme yang disebut dengan prompts, singkat dari properties, dan anak menerima data tersebut sebagai nilai yang hanya dibaca read only. Anak tidak memiliki hak untuk memproses atau mengubah data tersebut secara langsung. Mereka hanya bertugas menampilkannya. Pembatasan yang ketat ini bukan untuk menyulitkan hidup, melainkan untuk menciptakan sistem yang sangat mudah diprediksi, predictable. Jika kita melihat sebuah komponen menampilkan data yang salah, kita tahu persis kemana harus mencari sumber masalahnya. Pasti dari induk dari atasnya, bukan dari komponen tetangga dan tidak terhubung. Namun bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke atas, misalnya ketika penggunaan mengklik tombol di komponen anak? Karena air tidak bisa mengalir ke atas, kita menggunakan teknik callback function. Induk akan memberikan sebuah fungsi kepada anak berupa prompts. Misalnya on button click, dan anak akan memberikan fungsi tersebut saat peristiwa terjadi. Ini mirip dengan orang tua yang memberikan ponsel kepada anaknya berkata, kalau ada apa-apa, telepon papa ya. Anak tidak menyelesaikan masalah sendiri. Mereka hanya memberi sinyal kepada induk. Dan induklah yang memberi wewenang untuk mengubah state atau mengambil tindakan. Pola komunikasi ini menjaga pemisahan tanggung jawab yang jelas. Komponen bawah fokus pada tampilan UI, sedangkan komponen atas fokus pada logika manajemen data. Masalah mulai muncul ketika aplikasi kita bertambah dalam dan kompleks, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai prompt drilling. Bayangkan kita memiliki komponen X, kakek buyut, yang memegang data username, dan data perlu ditampilkan ke komponen avatar, cicin, yang berada 5 level di bawahnya. Untuk mengirim data tersebut, kita harus mengopernya melalui semua komponen perantara, layout, header, user profile, avatar. Meski komponen perantara tersebut sama sekali tidak membutuhkan data, ini seperti estafet ember air dalam pemadam kebakaran. Orang-orang di tengah barisan ikut basah dan lelah memegang ember, padahal mereka tidak melihat apinya. Prompt drilling membuat kode menjadi kotor, sulit dirawat, dan rentan error karena setiap kali kita mengubah nama prompts di atas, kita harus mengubahnya di semua level di bawahnya. Kekacauan prompt drilling inilah yang sering menggoda pemula untuk kembali ke pola lama, two-way data bidding, seperti di AngularJS versi 1 atau framework MVVM klasik dalam two-way binding. Perubahan data di UI view otomatis memperbarui model dan sebaliknya, tanpa perlu boilerplate kode yang eksplisit. Meskipun terlihat praktis dan ajaib, di awal, pola dua arah ini bisa berubah menjadi spaghetti codes yang kita terkendalikan dalam aplikasi skala besar. Sangat sulit melacak siapa yang mengubah data jika data bisa berubah dari mana saja. Itulah sebabnya ekosistem modern lebih memilih rasa sakit jangka pendek dari one-way data flow demi keuntungan jangka panjang, berupa arsitektur yang stabil dan mudah di debugging. Penting untuk memahami bahwa one-way data flow tidak berarti data tidak bisa naik ke atas sama sekali. Itu hanya berarti data stage visit, tetapi berada di pemilik aslinya. Aliran balik hanya berupa permintaan perubahan, event action, bukan perubahan data itu sendiri. Filosofi ini memaksa kita untuk berpikir tentang single source of truth, satu sumber kebenaran. Data tidak boleh diduplikasi di banyak tempat. Ia harus tinggal di satu tempat yang paling logis dan didistribusikan ke komponen lain yang membutuhkannya. Jika dua komponen bersaudara membutuhkan data yang sama, solusinya adalah mengangkat state tersebut ke induk mereka bersama, lalu mengalirkannya kembali ke bawah. Sebagai arsitek, tugas kita adalah merancang komponen demikian rupa sehingga aliran data tetap efisien. Yang kedua, local versus global state memilih rumah untuk data.
Salah satu keputusan tersulit dalam mengembangkan front-end adalah menentukan di mana sebuah data harus tinggal. Apakah cukup disimpan secara lokal di dalam komponen local state atau harus diangkat ke level aplikasi agar bisa diakses semua orang. Global state. Local state adalah data yang bersifat sementara, spesifik, dan tidak dipedulikan oleh komponen lain. Contoh klasik adalah status input formulir. Apakah sedang diketik? Status toggle, modal, buka atau tutup, atau index tab yang sedang aktif. Data seperti ini sebaiknya dikurung rapat di dalam komponen pemiliknya menggunakan useCase, React, atau Review. Mengangkat data sepele ini ke global state sama seperti mengumumkan ke seluruh kota melalui pengeras suara bahwa kita sedang mengikat tali sepatu. Itu informasi sampah yang membebani sistem. Di sisi lain, global state adalah data yang bersifat persisten yang dan dibutuhkan oleh banyak komponen yang tersebar di berbagai cabang pohon aplikasi. Contoh utamanya adalah data autentikasi pengguna, siapa yang sedang login, referensi tema, gelap atau terang, atau isi keranjang belanja di aplikasi e-commerce. Jika data ini disimpan secara lokal, kita akan terjebak dalam neraka drilling yang sudah kita bahas sebelumnya. Global State bertindak sebagai database di sisi lain yang melayani di atas pohon komponen. Komponen manapun tidak peduli seberapa dalam posisinya bisa berlangganan ke data ini dan akan otomatis diperbarui jika datanya berubah. Untuk menjembatani kebutuhan data global tanpa menggunakan library pihak ketiga yang berat, Web menyediakan fitur bawaan bernama Context API. Konteks kemungkinan kita membuat lubang cacing data yang menembus level komponen. Kita membuat provider di puncak pohon aplikasi dan komponen anak di bawahnya. Kita menggunakan use context untuk mengambil data langsung melewati sebuah komponen perantara analogi konteks seperti siaran radio, stasiun pemancar provider penyiaran menyiarkan langsung dan siapapun yang punya radio bisa mendengarkannya tanpa perlu kabel fisik dan yang tersambung di stasiun ke rumah. Ini adalah solusi elegan untuk masalah seperti tema warna atau lokalisasi bahasa. Namun, penggunaan global stats, terutama konteks, memiliki jembatan formal yang sering tidak disadari pemula. Secara default, jika nilai dalam konteks berubah, semua komponen yang menggunakan konteks tersebut akan dirender ulang. Jika kita menyimpan objek raksasa yang berisi segala macam data dalam satu konteks, perubahan kecil pada satu properti, misalnya update jam, bisa memicu render ulang massal pada komponen yang sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Oleh karena itu, aturan arsitektural adalah pecah konteks menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan domain masalahnya. Buatlah out konteks terpisah dari themes konteks dan care konteks. Jangan membuat satu box konteks yang menyimpan seluruh data aplikasi. Selain itu, tidak semua data yang terlihat global benar-benar harus global. Seringkali, developer malas merancang struktur komponen yang baik dan langsung melempar semuanya ke Redux atau konteks biar gampang diakses. Ini adalah kebiasaan buruk yang disebut over-engineering. Semakin banyak data yang kita taruh di global, semakin sulit melacak aliran data aplikasi, karena setiap komponen bisa menjadi penyebab perubahan. Cobalah selalu mulai dengan local state. Hanya angkat ke global state jika dan hanya jika ada komponen lain yang benar-benar membutuhkan data tersebut dan posisinya terlalu jauh untuk dijangkau lewat proxy biasa. Kesimpulannya, manajemen state yang baik adalah tentang keseimbangan. Local state memberikan isolasi dan kemudahan pembersihan data hilang saat komponen mati. Sementara global state memberikan aksesibilitas dan persistensi. Arsitek yang bijak tahu cara memetakan data aplikasi ke dalam kategori yang tepat. Jangan gunakan bazooka global state untuk membunuh nyamuk local state dan jangan mencoba memadamkan kebakaran hutan AppState dengan pistol air local props. Kenali karakteristik data kita sebelum menentukan rumah tinggalnya. Yang ketiga ada flux arsitektur birokrasi yang menyelamatkan. Pada tahun 2014, fenomena sekarang menghadapi masalah dengan bug notifikasi pesan yang menghantui muncul lagi padahal sudah dibaca. Karena arsitektur MVC, model view controller, mereka yang semakin ruwet, data mengalir ke segala arah dan perubahan satu model memicu perubahan model lain secara berantai tak terkendali. Solusi yang mereka lahirkan adalah pola arsitektur flow
yang kemudian disempurnakan oleh library Redux. Inti dari Flux adalah memperlakukan aturan birokrasi yang sangat ketat pada perubahan data. Data tidak boleh diubah sembarangan, perubahan harus melalui prosedur resmi tertata. Meskipun terdengar sangat lambat dan bertele-tele, birokrasi inilah yang menjamin ketertiban dan stabilitas aplikasi skala raksasa. Komponen pertama dalam Flux adalah action. Sebuah objek sederhana yang memberitahu apa yang terjadi, bukan apa yang harus diubah. Action hanya membawa informasi niat. Komponen PUI tidak boleh mengubah data store secara langsung. Mereka hanya boleh mengirimkan dispatch. Action ini, bayangkan ini seperti nasabah bank. Kita tidak boleh masuk ke brankas dan mengambil uang sendiri. Kita harus mengisi formulir penarikan action dan memberikannya ke teller dispatch. Formulir ini adalah bukti sejarah yang mencatatkan niat kita yang sangat berguna untuk pelacakan bug di kemudian hari. Setelah action dikirim, ia diterima oleh reducer. Reducer adalah sebuah fungsi murni, pure function, yang bertugas sebagai otak dan perubahan state. Ia menerima state saat ini dan sebuah action, lalu menghitung dan mengembalikan state yang baru. Rumusnya sederhana. Reducer tidak boleh melakukan hal-hal aneh. Efek sampingnya seperti memanggil API, membaca jam sistem, atau mengubah argumennya secara langsung. Ia harus deterministik. Input yang sama harus selalu menghasilkan output yang sama. Di analogi bank, reducer adalah akuntan yang menghitung saldo akhir kita berdasarkan saldo awal dan nominal di formulir penarikan, lalu menulisnya di buku besar baru. Hasil perhitungan reducer disimpan dalam store, tempat penyimpanan tunggal untuk seluruh data aplikasi, single source of truth. Berbeda dengan pola MVT, di mana data tersebar di banyak model. Flux menganjurkan satu store raksasa yang mencakup segalanya. Ini memudahkan fitur sebagai save atau load state, undo atau redo, dan time travel debugging. Ketika store diperbarui, ia melancarkan sinyal ke semua komponen view yang berlangganan agar mereka memperbarui tampilan. Alur ini membentuk siklus satu arah yang tertutup: action, dispatch, reducer, store, view, action. Lingkaran setan ketergantungan data dulu menghantui Facebook pun berhasil diputus. Meskipun konsepnya brilian, implementasi Redux klasik sering dikritik karena terlalu banyak kode boilerplate, kode yang berulang yang membosankan. Developer harus menulis file terpisah untuk action types, action creators, dan reducer yang panjang lebar hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Menanggapi kritik ini, ekosistem modern telah berevolusi. Redux Toolkits (RTK) kini menjadi standar resmi yang jauh lebih ringkas, dan library alternatif seperti Zustanz menawarkan filosofi Flux yang lebih minimalis tanpa boilerplate yang menyiksa. Zustanz menghasilkan kebutuhan akan provider dan membolehkan kita mendefinisikan action langsung di dalam store hook, membuat Flux terasa semudah menggunakan local state. Bagi mahasiswa, memahami pola Flux jauh lebih penting daripada menghafal sintaks Redux. Flux mengajarkan disiplin tentang bagaimana perubahan data harus dikelola dalam aplikasi besar. Mengetahui siapa yang mengubah data, kapan diubah, dan kenapa diubah adalah kunci kewarasan. Flux mengubah proses debugging dari mencari jarum di tumpukan jerami menjadi memutar ulang rekaman CCTV. Kita bisa melihat log setiap action yang terjadi, dan jika ada bug, kita bisa membatalkan action tersebut untuk melihat apakah state kembali normal. Ini adalah tingkat kontrol yang tidak bisa ditawarkan oleh pola manajemen state lainnya. Yang keempat ada server state management. Jangan mengklaim data pinjam. Selama bertahun-tahun, developer front-end melakukan kesalahan konseptual dengan memperlakukan data dari server API sama dengan data lokal aplikasi. Mereka mengambil data dari server, menyimpan di Redux global, dan mencoba mengelolanya secara manual. Mereka membuat variabel isLoading, isError, dan data sendiri, serta menulis tung atau saya yang rumit untuk menangani fetching. Masalahnya, data server memiliki sifat unik, disimpan di tempat jauh, dan yang paling penting, ia kedaluarsa kapan saja tanpa sepengetahuan kita. Data di server bukan milik kita. Kita hanya meminjam salinan untuk sementara waktu. Kesadaran ini melahirkan kategori state management baru yang disebut dengan server state management dengan alat populer seperti 10-stack query,
Filosofi alat-alat ini berpusat pada strategi caching HTTP yang disebut dengan Stale While Revalidates. Strategi ini bekerja dengan logika tampilkan data lama stale yang ada di cache agar pengguna melihat sesuatu dengan instan dan secara bersamaan di latar belakang minta data baru ke server. Jika data baru sudah datang dan berbeda, perbarui tampilannya. Ini memberikan ilusi kecepatan yang luar biasa. Pengguna merasa aplikasi bekerja instan karena mereka hampir selalu melihat data dari cache memori, sementara aplikasi sibuk menyinkronkan kebenaran di balik layar. Fitur paling powerful dari manajemen server stage modern adalah automatic deduplication dan Windows Focus Refactoring. Jika dua komponen berbeda meminta data profil user secara bersamaan, library cerdas ini akan menyatukan menjadi satu request jaringan saja, menghemat bandwidth. Selain itu, ketika pengguna berpindah tab browser lain lalu kembali ke tab aplikasi, library akan otomatis memicu fetch ulang untuk memastikan data yang dilihatkan pengguna masih segar. Kita tidak perlu menulis satu baris kode pun. Untuk fitur-fitur canggih ini, semuanya sudah menjadi perilaku default. Bandingkan dengan Redux manual di mana kita harus memikirkan logikanya sendiri. Pemisahan antara client stage dan server stage membuat arsitektur aplikasi menjadi jauh lebih bersih. Client stage yang benar-benar milik UI tetap tinggal konteks atau distance atau Redux. Server stage diserahkan sepenuhnya ke React, Query, atau Westware. Dengan cara ini, Global Store Redux, kamu akan tadinya gemuk dan penuh sampah data API akan meningkat drastis. Kita tidak lagi butuh reducer. Kode menjadi lebih deklaratif. Saya butuh data X, tolong ambilkan. Saya tidak peduli caranya. Dan kabari saya kalau sudah siap atau error. Manfaat lain adalah sering diabaikan adalah manajemen memori. Garbage collection. Library server stage biasanya memiliki fitur cache invalidation otomatis. Jika data detail produk A tidak lagi ditampilkan di layar karena pengguna sudah pindah halaman, data tersebut akan diberi waktu misalnya 5 menit dari memori. Ini mencegah aplikasi SPA menjadi semakin lambat karena menumpuk data yang lama tidak terpakai. Sebagai arsitek modern, mengadopsi library server stage adalah salah satu keputusan dengan pro. Ia menghapus ribuan baris kode boilerplate, meningkatkan performa perseptual pengguna, dan menangani kasus-kasus tepi jaringan yang sulit seperti retrilogis. Jadi, berhentilah mencoba membangun ulang mekanisme caching HTTP di dalam Redux. Serahkan urusan data server ke ahli dan fokuslah unik ke aplikasi. Immutability sejarah yang tidak bisa dihapus di jantung semua pola manajemen sistem modern, baik itu React Context maupun React Query, terdapat satu prinsip suci yang tidak boleh dilanggar. Immutability, ketidakbekuan. Konsep ini menyatakan bahwa sekali sebuah objek atau array data dibuat, ia tidak boleh diubah isinya secara langsung. Jika kita ingin mengubah data, kita harus membuat salinan baru dari data tersebut dengan perubahan yang diinginkan, menggantikan objek lama dengan objek baru. Alih-alih menggunakan array yang mengubah array asli, kita melakukan mengapa kita harus melakukan cara yang berkesan boros memori ini? Alasannya berkaitan erat dengan performance detection di framework seperti Rex. Untuk mengetahui apakah komponen perlu dirender ulang, Rex perlu membandingkan stage lama dengan stage baru. Jika kita memutasi objek secara langsung, referensi memori objek tersebut tetap sama. Akan melihat sebagai true karena sehingga ia menyimpulkan tidak ada yang berubah dan tidak perlu memperbarui layar. Dengan immutability, setiap perubahan menghasilkan halaman memori baru. Rex cukup melakukan pengecekan referensi yang sangat cepat, yang memakan waktu nanodetik untuk mengetahui bahwa ada perubahan. Selain performa, immutability memberikan keuntungan besar dalam hal prediksi dan dibagi. Jika data bersifat mutabel, sebuah objek bisa diubah isinya oleh fungsi mana saja secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak. Ini menyebutkan bug hantu di mana data tiba-tiba berubah dan kita tahu siapa pelakunya. Dengan data immutable, kita memiliki jaminan bahwa objek data di masa lalu tidak butuh. Tantangan utama mutability adalah sintak JavaScript yang terkadang bertujuan utama untuk struktur data yang sekarang dalam mengubah properti di
Letter keempat, objek menggunakan skill operator bisa menghasilkan kode yang sulit dibaca dan rentan kesalahan. Untuk mengatasi ini, kita bisa menggunakan library kompaktif seperti IMER. IMER memungkinkan menulis kode dengan gaya mutabel, tetapi di balik layar dia menggunakan mekanisme proxy JavaScript secara otomatis menghasilkan struktur imutabel baru yang benar dan memberikan kenyamanan penulisan kode yang berarti mutabel. Namun, kita juga harus sadar akan trade-off penggunaan memori yang membuat salinan objek baru setiap kali ada perubahan kecil memang memakan lebih banyak RAM dibandingkan mutasi langsung. Namun dalam konteks aplikasi web modern, konsumsi memori ini biasanya dapat dibandingkan dengan kebutuhan permanen dari pengaruh pada kesimpulannya immutability adalah disiplin mental yang membedakan program berhasil dari sepenuhnya fleksibilitas ini adalah fondasi yang memungkinkan antar muka reaktif bekerja dan cepat benar. Di dia manajemen stres, masa lalu tidak boleh diubah. Kita hanya bisa melangkah ke masa depan yang integritas keislaman manajemen hati dan ekspresi. Dalam perspektif Islam, konsep stres manajemen pengelolaan data memiliki kemiripan filosofi dan mendalam dengan tazkiyatun nafs, manajemen jiwa hati. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segumpal darah itu adalah hati, qalb, yang dalam arsitektur aplikasi analogi dengan global stage. Jika stage aplikasi kacau, maka tampilan antar muka UI akan rusak. Begitu pula jika hati manusia kotor dan tidak terkelola, maka perilaku zahirnya akan buruk. Mengelola aliran data dalam aplikasi adalah latihan logika untuk memahami betapa pentingnya menjaga pusat kendali agar output yang dihasilkan selalu konsisten dan benar. Prinsip single source of truth, satu sumber kebenaran dan reduks dan dustan, mengajarkan kita tentang bahaya merujukan dalam aplikasi. Jika data disimpan di banyak tempat dan tidak sinkron akan terjadi konflik dan bug. Dalam Islam ini adalah manifestasi dari pentingnya berpegang dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya rujukan mutlak kebenaran ketika manusia mengambil sumber kebenaran dari hawa nafsu atau opini yang beragam tanpa standar pusat. Terjadi pepecahan firqah dan kebingungan umat. Aplikasi yang stabil membutuhkan satu story yang terpercaya kehidupan yang stabil membutuhkan konsep one way data flow. Aliran satu orang mencerminkan peraturan yang ditetapkan terhadap hierarki nizam. Aliran data yang tidak terkendalikan two-way bending the small root mirip dengan kehidupan tanpa aturan di mana hawa nafsu memimpin akal menciptakan kekacauan yang sulit dilacak sumber masalah. Penerapan immutability sangat erat kaitannya dengan konsep hisab dan taubat. Dalam immutability, kita tidak boleh menghapus atau mengubah sejarah masa lalu secara terpaksa. Kita membuat objek baru berdasarkan masa lalu dengan perubahan yang diinginkan. Yang bisa dilakukan adalah melakukan taubat nasuhah, menciptakan statement bersih dan menggantikan keburukan dengan kebaikan. Sejarah tercatat rapi di lauhul mahfuz seperti time travel bagi tidak bisa dimanipulasi, namun masa depan bisa dibentuk ulang dengan aksi yang benar. Terakhir, pemisahan antara server state data server client data UI mengajarkan kita tentang kerendahan hati akan keterbatasan ilmu manusia. Data di client dibandingkan data server kebenaran asli atau ilmu Allah, kita mungkin bisa merasa benar berdasarkan apa yang kita lihat, padahal realistis di pusat data sudah berubah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melakukan revalidation, validasi atau tabayun, dan memperbarui ilmu. Kita mengakui bahwa pengetahuan manusia itu terbatas sementara, sedangkan pengetahuan Allah adalah relatif mutlak. Beri kesimpulan pengendali aliran kebenaran satu arah lebih baik. Kita meninggalkan kelewatan two-way bidding dan memeluk one-way data flow. Jangan sembarang global. Kita belajar untuk tidak malas. Data server bukan milikmu, paradigma Stilwell mengubah cara pandang kita. Yang keempat dari immutability adalah hukum. Kita memahami bahwa memutasi objek secara langsung adalah dosa besar yang merusak deteksi perubahan, change detection. 5. Fluk untuk ketertiban. Pola action, dispatch, reducer, store mungkin bisa bertele-tele, tapi birokrasi yang menyelamatkan aplikasi raksasa dari anarki. Dengan data yang kini terkelola rapi di sisi lain, kita menghadapi pertanyaan berikut, di mana ini berhasil, bagaimana ia memproses sebelumnya sampai ke proses.
Baiklah, cukup sekian video baca buku di bab 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.